ke E1 dan kuda ketiga memforking benteng sehingga benteng menerima gajah. Di sini kuda menerima benteng, lalu kuda menerima pertukaran simplifikasi menteri, gajah menerima benteng ke-8 mengancam gajah. Gajah ke-3, benteng ke-1 langsung mengepin kuda. Bagaimana melanjutkan? F3 tentunya dimainkan, selain mengancam juga kuda supaya raja ke depan dapat juga ke petak F2 yang notabene-nya menghentikan juga pion ke depan karena satu petak lagi promosi. Kuda ke E3 mengancam juga benteng. Di sini kuda langsung juga menerima, langsung juga mengancam benteng, teman-teman. Apa yang dimainkan? Benteng ke E7. Apabila dicoba langsung menerima benteng, di sini juga menerima benteng, teman-teman. Benteng ke-8 misalkan mengancam, di sini G4 kembali mengancam juga kuda. Apabila benteng menerima kuda, maka pion menerima. Di sini ke depan pion juga akan tumbang. Dan apabila dicoba kuda mundur, misalkan masalahnya meninggalkan pion ini, kuda dapat diselamatkan, disupport oleh gajah. Keunggulan pun masih dimiliki oleh Hikaru Nakamura. Kita kembali teman-teman, di sini benteng ke E7, maka berlanjut benteng ke C5. Langkah pion melaju adalah sebuah pilihan, tetapi juga melaju pion F6 dengan juga metode yang sama, menghindari ada skakmat ke depan di baris ke-8. Gajah juga langsung secara tidak langsung mengancam benteng. Raja ke F7, inisiatif dengan H4. H5 menghentikan, raja ke F2 mengancam pion ke depan, dan benteng ke B1 mengancam juga pion. Sebelumnya benteng menerima kuda adalah rekomendasi. Apabila raja menerima, kuda menerima pion ke depan. Oke, apabila gajah menerima, maka kuda melakukan skak, di mana juga membuka benteng tetap mensupport pion, maka di sini mendapatkan juga pion, dan secara komputer pun masih cukup komplikatif ke depan. Kita kembali dimainkan tentunya benteng ke B1, maka berlanjut kuda menawarkan dan kuda ke D1 menolak. Apabila diterima, tentu simpel saja ditukarkan, benteng terancam, benteng berpindah, gajah ke C3 mensupport juga. Di sini pion terancam, melakukan juga skak, pion juga terancam ke depan, dan ini pun masih dimiliki keunggulan oleh putih tentunya. Kita kembali di sini kuda ke D1 skak, maka berlanjut raja ke G3, benteng ke E5 mengepin juga kuda. Kuda ke D3 mengancam benteng, benteng ke E8, langkah melakukan skak sebuah pilihan, gajah langsung mundur, menghentikan pion ke depan. Maka di sini kuda menerima juga pion, benteng ke B5 mengepin, benteng ke D1 kembali mengancam kuda. Simplifikasi disepakati oleh Hikaru Nakamura, menerima kuda pertukaran, dilakukan skak saat ini, maka kuda juga mengancam benteng. Benteng menerima pion, maka di sini benteng juga untuk mengancam pion ke depan. Oke, di sini A5 untuk promosi, benteng ke A7, maka berlanjut benteng ke A4, G3 mensupport juga kuda. Disinilah teman-teman posisi kritikal. Ali Raja Virauja memilih dengan G5 mengancam kuda, akan tetapi ini adalah sebuah kesalahan. Sebelumnya teman-teman, untuk tetap sebanding, benteng ke A1 adalah pilihan terbaik. Sebagai contoh memang mengorbankan pion, maka benteng ke B8 terlihat mengorbankan pion. Apabila diterima, benteng melakukan skak, justru gajah akan tumbang. Oke, di sini kuda misalkan mundur kembali mengancam pion, maka A4 bisa. Kuda menerima pion, benteng ke A2 mengepin. Di sini raja berpindah menghindari A3 saat ini. Gajah ke C3, tetap benteng akan ke B2 teman-teman, mengorbankan dirinya, pion satu petak lagi promosi. Benteng ke B7 maka dilakukan skak, pion promosi wajib benteng diberikan, sehingga saat ini benteng bersaing dengan kuda dan pion ke depan, dan ini pun komplit sebanding. Akan tetapi yang jadi pembeda teman-teman, ketika dimainkan oleh Ali Reja dengan G5, maka pertukaran terjadi saat ini, kuda menerima pion, keunggulan pun ke depan dimiliki oleh Hikaru, persaingan kuda dan gajah dengan benteng. Kita akan lihat benteng juga saat ini mensupport pion ke depan, maka G4 mensupport kuda. Di sini raja berpindah, kuda melakukan skak, dan kuda ke F5 membatasi ke depan ruang teman-teman. Benteng juga ke A2, maka dilakukan skak, raja berpindah, kuda melakukan skak, raja ke E6. Di sini kuda ke C4, kita lihat 3 kali mengancam pion A5, tempo mengancam benteng. Benteng berpindah, maka benteng menerima pion menawarkan, pertukaran pun diterima, dan raja ke D5. Akan tetapi setelah raja ke E3, di sini juga Ali Reja Virauja menyerah karena tujuan ke depan untuk menghilangkan pion ini teman-teman, dan pion ini ke depan promosi, ketika juga gajah dan kuda untuk ditukarkan terhadap benteng. Semisal dilanjutkan, mengapa menyerah? Benteng ke C2, kuda akan mundur teman-teman sebagai forkingan di C1. Jelas masalahnya di sini, pion akan tumbang. Langkah selanjutnya ialah untuk mendapatkan pion G5, lalu mempersiapkan dua pion ini untuk promosi.
Luar biasa bagaimana permainan terjadi, berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Hikaru Nakamura 94,6% dan Ali Reza Firouzja 91,4%. Kita lihat bagaimana akurasi yang tingginya kedua pemain teman-teman. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.